Untuk terhubung pada momen kali ini kembali menyatakan bahwasanya perkara supernatural ketersangkaan yang pada tahun-tahun sebelum ini merupakan satu grup bersama sebenarnya sejak tahun 2008 yang berkaitan kepada Yogyakarta untuk bertemu Adibana Merdeka Gitingsuka di Kota Medan sesungguhnya keterkaitan kepemilikan tanda tangan mata uang rupiah. Nah, konteks menyatakan bahwasanya keterkaitan pun sosial media Bigo APK ataupun keterkaitan oknum kepolisian maupun pemindahan tugasnya di wilayah Kota Medan, apa dia itu Polsek, apa dia itu Poltabes, apa dia itu Polda, ataupun juga tentang ketentaraan, ataupun juga Universitas Sumatera Utara, ataupun juga tentang maraknya usaha tambal ban dan perbengkelan, ataupun awal dari usaha tambal ban perbengkelan marak di tahun-tahun 2008, 2006 yang berkaitan kepada nama Irwan Kornel secara fokus perintisan eksistensi perkara supernatural dimaksud. Dinyatakan sesungguhnya seluruhnya itu adalah satu grup sama-sama sebenarnya yang transmigran dia berpindah domisili ke Kota Medan dari Yogyakarta. Di Yogyakarta pada awalnya konteks ini menyatakan demikian, yang menyatakan dari Bigo ini sebenarnya Bigo orang Indonesia. Dimana sesungguhnya hal ini menyangkut tentang status Adibana Merdeka merupakan tanda tangan mata uang rupiah. Secara pokok demikianlah konteks menyatakan serupa itu. Bahwasanya keterkaitan dia tentang program-program acara televisi yang sudah ketahuan sama nama Irwan Kornel pada tahun-tahun berlangsung ini, itu juga satu grup bersama itu dari Yogyakarta. Sejak tahun sebelum acara dahsyat RCTI Luna Maya itu menyangkut kepada Yogyakarta. Adibana Merdeka Gitingsuka itu urusannya, namun kemudian bertujuan malah kepada nama Irwan Kornel. Kemungkinan keterkaitan kecemburuan tentang Adibana Merdeka Gitingsuka ini pemilik tanda tangan mata uang rupiah. Adibana Merdeka Gitingsuka ini dipercakapkan di Yogyakarta merupakan tanda tangan dari mata uang rupiah. Hal itulah sebenarnya konteks menyatakan keterkaitan kecemburuan ataupun juga tentang nama Adibana Merdeka. Pada momen itu, mereka ini adalah perencanaan bersama seperti konspirasi ataupun rekayasa dalam satu proposal. Mereka ini lalu terbagi-bagi, ada dalam bentuk acara dahsyat RCTI, ada dalam bentuk usaha tambal ban ataupun perbengkelan, itu pun termasuk juga konteks menyatakan demikian. Dan lalu menyangkut sosial media Bigo APK atau menyangkut tentang pemindahan jabatan seperti Kapolsek, Poltabes, sejenis itu termasuk juga. Itu dipercakapkan, diperencanakan seperti rekayasa sejak dari Yogyakarta pada waktu itu. Ini dihubungi kepada Abang Kornel. Kami ini angkatan waktu tahun Yogyakarta Bigo, pada saat Bigo APK itu dipercakapkan ulang itu bahwa sungguhnya menyangkut nama Irwan Kornel, keterkaitan juga kepada nama Adibana Merdeka, orang tua kandungnya nama Irwan Kornel. Hal tentang tanda tangan kepemilikan mata uang rupiah Adibana Merdeka ini dipercakapkan secara variabel di Yogyakarta. Untuk menyatakan ini telepon-teleponan supernatural berkomitmen pengurusan perkaranya, mau ngurus apa enggak nama Irwan Kornel ini. Konteks menyatakan demikian dari simpatisan, katakanlah demikian, kalangan Merdeka yang menghubungi nama Irwan Kornel. Ini semua persoalan satu grup bersama ini sejak tahun 2008 dimaksud ingin berjumpa di Bana Merdeka keterkaitan mata uang rupiah. Itu tanda tangannya Adibana Merdeka. Lalu kemudian dibuatlah perencanaan itu sejenis blueprint kayak proposal. Jadi dia kan seperti project, seperti membuat acara festival. Jadi kita itu terbagi-bagi tuh. Ada dalam bentuk sosial media Bigo, ada dalam bentuk dahsyat RCTI, itu juga termasuk itu dahsyat RCTI. Dan dalam bentuk pemindahan tugas domisili di Medan pun ada, apa itu Polsek, apa itu Poltabes ataupun Polda.
dan tentang acara-acara televisi juga termasuk itu, Universitas Sumatera Utara dan sebagainya. Iya, itu semua di Yogyakarta. Waduh, itu soal apa ya makanya di Yogyakarta kemarin ya. Jadi waktu itu kan di Yogyakarta itu ada pertemuan, iya, semacam itulah. Lalu kemudian kita buru-buru semuanya ke Medan. Nah, di Medan itu kita mau berjumpa dengan Adibana Merdeka, bapak kandungnya Irwan Korn ini. Entah bagaimana urusannya jadi bertujuan kepada nama Irwan Kornel. Ya, demikian. Berkemungkinan itu keterkaitan tentang perintisan perkara nama Irwan Kornel. Pada tahun 2008 itu nama Irwan Kornel kan merintis eksistensi perkara supernatural ini. Nah, mungkin karena itu jadi terfokus kepada nama Irwan Kornel atau semacam itu. Atau kurang lebih mungkin menyangkut Luna Maya, mungkin keterkaitan Luna Maya ataupun menyangkut tentang yang lainnya. Namun sesungguhnya itu satu grup bersama. Iya, satu grup bersama itu. Orang Bataknya pun ada itu dari Jogja, dari Pulau Jawa. Dan demikianlah dia konteksnya. Jadi kan Adibana Merdeka ini itu dipercakapkan juga di Pulau Jawa merupakan lencana emas. Dia seperti pemilik dari badan-badan hukum universitas negeri. Iya, badan hukum universitas negeri seperti Universitas Sumatera Utara secara fokus itu dipercakapkan juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya, di Yogyakarta Adibana Merdeka ini dipercakapkan statusnya pemilik USU. Bang Kornel nggak percaya. Bapak kandung Bang Kornel itu namanya Adibana. Nah, itu namanya itu dipercakapkan itu di Yogyakarta. Adibana itu pemilik USU. Jadi lalu keterkaitan kepada sosial media Bigo. Ya, Bigo ini dipercakapkan di Yogyakarta. Dia ini adalah sosial media yang difokuskan kepada anak kandung Adibana Merdeka. Iya, Bang Kornel. Jadi Bigo itu Bang Kornel. Ya nggak tahulah, kira-kira demikianlah. Kemudian Bigo itu lalu kemudian seperti yang sekarang ini. Nah, begitu dia jadinya. Jadi konteksnya sekarang menyatakan secara fokus itu dia urusan. Iya, yang tadi kita bicarakan di dalam konferensi ini itu dia urusan sebenarnya. Jadi dia urusannya Adibana Merdeka ini. Adibana ini punya anak kandung namanya Irwan Kornel. Irwan Kornel ini adalah penerus dari Adibana Merdeka. Nah, itu dia soal gangguan suku Kota Medan, kan? Ya, itu berbeda itu. Di sinilah diketemukan pada momen perkara ini bahwa ada orang Medan mengganggu keluarga Adibana Merdeka. Dia itu tentang maraknya usaha tambal ban ataupun juga orang Batak. Konteks dari nama Irwan Kornel ataupun internet 666 Irwan Kornel Discovery ini itu sudah diterima di Jakarta, di Jogja, bahwasanya orang Batak itu mengganggu keluarga Adibana Merdeka
keterkaitan juga kepada nama Irwan Cornel sebagai korbannya ataupun kambing hitam persoalannya. Katanya menyangkut harta warisan dari mertuanya Adibana Merdeka. Katanya mereka ini keterkaitan kepada kepengacaraan lokal yang lalu kemudian berwujud ketersangkaan supernatural. Mereka ini menginginkan kepengacaraan harta warisan mertuanya Adibana Merdeka. Itulah mereka maraknya usaha tambal ban atau pembengkelan tersebut, yang mana nama Irwan Cornel menyatakan keterkaitan pula tentang pertemanan masa kuliah dari nama Irwan Cornel di Universitas Sumatera Utara. Kontes sudah mengatakan kepengacaraan mereka itu ternyata diketahui pengacara bidang harta warisan yang ternyata itu menyangkut harta warisan mertuanya Adibana Merdeka. Jadi nama Irwan Cornel ini kan berperkara tentang harta warisan. Nah, itu dia orangnya, maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi. Ya, kurang lebih seperti itulah. Lalu nama Irwan Cornel menyatakan tentang Universitas Sumatera Utara. Nah, itu segmen berbeda, di mana sesungguhnya diketahui pada momen-momen perkara ini. Di Kota Medan, ternyata Adibana Merdeka ini diganggu orang Batak ataupun juga tentang harta warisan mertuanya. Iya, benar. Itu bersupernatural yang keterkaitan pengacara orang Batak. Mereka itu maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi. Baiklah, saya menunggu lagi konteksnya. Jadi soal pengacara gelap tadi itu bagaimana? Apa sudah bisa dimengerti? Iya, itu ada pengacara gelap. Mereka ini usaha tambal ban itu pemain supernatural, human commanding ghost from grave tersebut. Iya. Konten terhubung sudah menyatakan terdengar bahwa Adibana Merdeka tetap bersikeras bersatu sebagai pemilik lencana emas Universitas Sumatera Utara. Itu sudah diterima, dan tentang konfirmasi kontek-kontekannya kepada Adibana Merdeka itu ditoleransi. Nanti akan dihubungi. Kontek menyatakan serupa seperti itu. Bahwasanya Adibana Merdeka ini sesungguhnya adalah pemilik tanda tangan dari mata uang rupiah. Nah, entah mengapa jadi terfokus tentang Universitas Sumatera Utara pada momen-momen tahun perkara ini. Sepertinya menyangkut kepada pihak Universitas Sumatera Utara. Iya, itu ketersangkaannya. Pelaku supernatural tersebut sudah dikonfirmasi melalui internet 666 ICDM. Itu Universitas Sumatera Utara, pihak Universitas Sumatera Utara. Itu tersangka pelaku aktivitas supernatural human commanding ghost from grave yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel. Termasuk juga pada masa-masa perkuliahan nama Irwan Cornel ataupun keterkaitan akademik kesarjanaan nama Irwan Cornel dari Universitas Sumatera Utara. Yang mana pada momen perkembangannya juga keterkaitan ketersangkaan tersebut kepada oknum kepolisian masih tetap orang Batak. Mereka itu sepertinya komplotan yang berseteru di Yogyakarta. Pada waktu percakapan di Pulau Jawa ataupun di Yogyakarta memang terjadi perseteruan ataupun pertengkaran dengan orang Batak itu. Nah, kurasa itu. Jadi mereka itu adalah oknum polisi, secara sederhana seperti itu. Nah, pada momen di Kota Medan ini, nama Irwan Cornel ini diganggu supernatural oleh oknum kepolisian Kota Medan. Nah, kemungkinan mereka itu orang yang bertengkar di Yogyakarta. Pada waktu di Yogyakarta ada pertengkaran dengan orang Batak soal Adibana Merdeka. Iya.
Sebelum dari urusan ini, mereka itu di Jogja itu, Bang Kornel. Kemungkinan mereka itu dari Jogja itu. Iya, itu dia oknum-oknum kepolisian tadi. Iya. Lalu, nah, ada lagi, mereka ini berkaitan dengan gerakan mahasiswa. Percakapan yang di Yogyakarta itu, Bang Kornel, itu terlibat juga gerakan mahasiswa itu, seperti HMI ataupun yang lainnya. Swear, nah, mereka itu keterkaitan dengan perkara supernatural ini, gangguan supernatural. Berkemungkinan sama itu, termasuk mereka yang tempo hari kemarin, termasuk mereka itu gerakan mahasiswa. Percakapan di Yogyakarta itu termasuk itu HMI. Adi Bana Merdeka ini secara fokus itu terkait tentang kepemilikan tanda tangan mata uang rupiah, autentik mata uang rupiah. Iya, itu dia. Itulah percakapan di Yogyakarta. Jadi ceritanya selanjutnya bagaimana mengganggu supernatural, mengganggu Adi Bana Merdeka. Itu cerita selanjutnya. Jadi Adi Bana Merdeka ini mau diganggu keterkaitan hal tersebut, atribut-atributnya itu. Jadi direncanakanlah itu dari Yogyakarta. Ya, seperti itu dia ceritanya. Dari Yogyakarta dia dengan tujuan mengganggu Adi Bana Merdeka. Ya, udah pas, itu dia. Jadi di situ terjadi pertengkaran karena keterkaitan kompromi. Adi Bana Merdeka ini itu ingin diajak kompromi keterkaitan urusannya. Urusannya itu tadi mata uang rupiah tadi itu, tanda tangan mata uang rupiah itu Adi Bana Merdeka. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi dia mau diajak kompromi dan terjadi pertengkaran dengan oknum. Ada oknum di situ, percakapan itu termasuk oknum orang Medan. Dia itu orang Medan, orang-orang Medan. Ya. Keterkaitan status ketersangkaannya perbuatan manusia ataupun human commanding Ghost Grip itu sudah diakui eksis itu, Bang Kornel. Jadi klaim tentang tudingan ketersangkaan dengan pelaku itu adalah orang bermain dukun atau supernatural, human commanding Ghost Grip seperti yang dimaksudkan oleh nama Irwan Kornel itu sudah definitif. Iya, itu dia soal orang Medan, pelakunya itu orang Medan. Nah, itu sekarang persoalan. Ternyata mereka ini bermain supernatural sendirian. Orang Medan, mereka ini berdasarkan konteks tersubung polisi, oknum, mereka sepertinya orang yang menyangkut Yogyakarta. Pada waktu kejadian di Yogyakarta itu, ada orang Medan ikut di situ. Oknum. Oh, tujuannya itu dia Bang Kornel. Dia tujuannya waktu itu untuk mengurus historikal kenegaraan Indonesia soal G30 PKI. Jadi kan Indonesia ini kan punya sejarah Bang Kornel, ada riwayatnya.
tokoh-tokoh historikalnya pun ada. Nah, itu mau diurus. Ya, itulah dia percakapan di Yogyakarta. Itu dia tujuannya Bang Kornel. Jadi pada waktu di Yogyakarta itu dipercakapkanlah bahwa ada tokoh historikal yang berstatus pemilik tanda tangan mata uang rupiah. Namanya Adi Bana Merdeka. Orang tua kandungnya Bang Kornel. Nah, itu dia. Mau diurus dia keterkaitan riwayat sejarah Indonesia. Keterkaitan Adi Bana Merdeka ini kepada G30S PKI. Keterkaitanlah dia itu dengan Indonesia. Ya, itu lihat tujuannya. Jadi kita kan mau mengurus riwayat sejarah Indonesia ini, di mana termasuk dalamnya itu Adi Bana Pangkostrat, pemberangus G30S PKI, pemilik tanda tangan mata uang rupiah. Jadi sejarahnya dulu kan mata uang rupiah ini, Bang Kornel, bukanlah logo nama yang sebenarnya. Dia ini sebenarnya logo nama yang berasal dari Adi Bana Merdeka Ginting-Soekarno. Sebenarnya logo nama untuk mata uang Indonesia itu pada waktu itu bukanlah rupiah. Dia itu nama asing itu, tidak mau kita sebutkan pada momen-momen ini. Dia berkaitan dengan kamus itu, kamus bahasa asing, kamus bahasa asing. Ya, jadi bukan bahasa Indonesia ataupun mata uang dengan nama rupiah, bukan. Nah, rupiah ini dari mana? Dari Adi Bana Merdeka. Ya, itulah dia persoalan. Nah, itu kan mau mengurus riwayat sejarah Indonesia. Nah, itu dia tujuannya, mengurus riwayat ketokohan historikal Indonesia. Ya, Pangkostrat RPK. Ya itu benar Bang Kornel. Pemberangus G30S PKI. Ya, benar. Ya, itulah dia tujuannya. Waktu itu dipercakapkan kan di Yogyakarta bahwa ada tokoh historikal namanya Adi Tempur. Ya, Adi Bana Merdeka ini, Adi Bana Tempur. Ya, tadi kan Tempur. Iya, benar. Maka namanya Adi Bana. Oh, demikian. Iya, itu benar itu dia Bang Kornel. Dia itu Adi Bana ini pemilik tanda tangan ataupun logo nama mata uang rupiah itu. Nah, itu masalah, itu persoalan. Nah, dia mau ditemui Bang Kornel. Iya, ini dari ketentaraan lah pokoknya, tapi jangan sebutkan inisial namanya. Benar, itu dia masalah waktu di Yogyakarta itu. Adi Bana ini ternyata ingin dipersoalkan ataupun juga bersikeras lah pada waktu itu percakapannya untuk mengungkapkan, membongkar status Adi Bana Merdeka sebagai pemilik mata uang rupiah. Pada waktu itu sejarahnya mata uang Indonesia itu bukan rupiah, Bang Kornel. Jadi namanya itu nama asing. Dia itu nama yang terdapat di dalam kamus bahasa asing, bukan rupiah namanya. Nah, rupiah ini dari mana? Dari Adi Bana Merdeka. Iya, Adi Bana Tempur, orang tua kandungnya Bang Kornel. Iya, waktu itu sudah dipercakapkan di Yogyakarta. Pangkostrat RPK itu berstatus pemilik dari mata uang rupiah, nama dan logo mata uang rupiah. Nah, itu yang menjadi pertengkaran, itu yang menjadi perselisihan di Yogyakarta, Bang Kornel. Ya, dari ketentaraan waktu itu terjadi pertengkaran di Yogyakarta karena keterkaitan mengungkapkan sosok figur pemilik tanda tangan founder dari mata uang rupiah. Iya, itu ternyata mata uang Indonesia itu pada waktu hikayatnya bukan rupiah namanya waktu itu. Iya, demikianlah. Jadi bagaimana, sudah mengerti Bang Kornel? Iya, itu yang pertanyaan saya. Dari Indonesia bilang, jangan lagi bilang dari ketentaraan, kita ganti lagi namanya. Iya, jangan. Jadi dia itu bersoal, enggak, bukan. Sekarang kita fokus ke persoalan maraknya usaha tambal ban, Bang Kornel. Iya, pas. Orang Medan main supernatural. Dia berwujud maraknya usaha perbengkelan dan tambal ban. Nah, iya, di situ kita bukan lagi soal mata uang rupiah. Ya, karena kita kan mau mencari tersangka.
pelaku. Iya, pas. Itu sudah fokus ke orang Medan, dia Bang Kornel orang Batak. Main tempel ban. Ada orang Karo. Ya, kurang lebih gitulah. Demikian. Jadi sudah bisa ditutup dulu karena itu dia untuk momen ini. Iya, pas. Kita akan tutup dulu dan sama-sama kita akan mengucapkan assalamualaikum. Oke, dari Indonesia bilang. Ya, jangan bilang lagi dari hal yang lain. Oke. Semua orang menemukan update atau informasinya melalui sosial media internet masa kini. Ya, demikian dia Bang Kornel. Pada hari yang ke-6, alam ciptakan manusia serupa seperti Trinitas Kristiani. Ya, itu pun kita sudah tahu dari Indonesia. Demikian dan sampai jumpa. Soal alien family bagaimana? Ya, itu dia. Konfirmasi alien family internasional untuk alibi pembuktian tentang konferensi internet 666 ICDM. Konferensi nama Irwan Kornel juga termasuk pembuktiannya atas nama alien family global, konteks Amerika Serikat, Asia, dan negara-negara Eropa, serta negara-negara Islam internasional. Tentang perkara supernatural yang mengacu kepada klaim internet ID 666 Irwan Kornel discovery di tahun-tahun milenium. Sampai jumpa.